Kalau mungkin yang sangat mengkhawatirkan dan yang mungkin bakal terlihat dalam waktu dekat tuh aspek lingkungan itu cukup jelas menurut saya. Ketika keanekaragaman itu juga sudah rusak, butuh waktu yang hampir ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Menurut saya Raja Ampat tuh bisa menghasilkan sebuah ekonomi yang cukup menjanjikan, tetapi emang nggak sebesar penambangan nikel tersebut. Halo Sobat Lingkungan semuanya, balik lagi di podcast Kata Lingkungan bersama saya Muhammad Rani Hidayat dan saya Ertika Aulia. Oke, podcast Kata Lingkungan ini adalah podcast yang akan membahas tentang isu-isu masalah lingkungan. Dan kali ini kita bakal bahas apa nih Kak? Jadi kali ini kita akan membahas seputar isu lingkungan yang lagi viral di media sosial. Tentunya itu adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kebetulan di sini juga kita berdiskusi tidak hanya berdua saja. Di sini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Ketua BEM dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Siapa lagi kalau bukan? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah mahasiswa ilmu lingkungan, terus sekaligus menjabat sebagai Ketua BEM FMIPA 2025. Nama saya Dimas Rizky Rahmatullah. Saya jadi mahasiswa ilmu lingkungan tuh dari tahun 2022. Oke, mungkin sedikit saya menceritakan tentang latar belakang saya. Saya selama menjadi mahasiswa ilmu lingkungan itu saya telah memiliki banyak pengalaman organisasi maupun di luar organisasi. Mungkin sedikit tentang organisasi. Saya pernah sebagai kepala departemen PSDM di Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan. Terus untuk sekarang sebagai ketua BEM FMIPA 2025. Terus kalau di luar organisasi mungkin pengalaman saya nggak terlalu banyak. Setelah menempuh kegiatan MBKM magang mandiri di Dinas Lingkungan Hidup di UPTD Balai Laboratorium Lingkungan Provinsi NTB. Mungkin sedikit tentang latar belakang saya sih seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke topik kita kali ini. Oke. Karena kakak adalah mahasiswa ilmu lingkungan, bagaimana pendapat kakak terkait tambang nikel yang terjadi di Papua Raja Ampat? Oke, mungkin kalau sudut pandang saya sebagai mahasiswa ilmu lingkungan, mungkin pertama-tama saya ingin membahas tentang beberapa etika yang emang bisa kita menjadi sudut pandang kita masing-masing sebenarnya. Dan itu ada beberapa sebenarnya sudut pandang tentang lingkungan. Yang pertama itu ada tergantung kita sebenarnya itu. Yang pertama itu ada antroposentrisme, yang dimana kalau antroposentrisme itu dia lebih condong untuk menganggap suatu kunci dari sebuah kehidupan itu adalah manusia. Jadi manusia adalah inti dari kehidupan yang ada di muka bumi ini. Terus ada biosentrisme, yang dimana biosentrisme itu menekankan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa adanya aspek-aspek biologis yang ada di sini. Terus yang satu lagi itu ada ekosentrisme namanya. Kalau ekosentrisme itu dia memikirkan bahwa semua baik itu biotik, abiotik, manusia dan lain sebagainya macam itulah satu kesatuan yang dimana untuk melaksanakan sebuah hidup yang keberlanjutan itu harus memikirkan aspek tersebut gitu, aspek segala hal tidak merugikan salah satunya. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa ilmu lingkungan itu lebih condong punya sudut pandang yang ekosentrisme. Jadi kalau untuk saya tentang ekosentrisme tentang penambangan nikel ini saya mengambil sudut pandang ekosentrisme. Jadi kita harus lihat aspek-aspek yang emang penting untuk dipertimbangkan. Salah tiganya itu ada aspek ekonomi, terus sosial dan juga lingkungan atau ekologisnya. Jadi untuk melaksanakan sebuah kegiatan penambangan itu yang tiga aspek itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah itu menguntungkan atau merugikan. Mungkin dari teman-teman ilmu lingkungan juga setuju dengan apa yang saya sampaikan karena untuk melakukan sebuah penambangan khususnya pada suatu daerah itu perlu adanya sebuah izin lingkungan di situ. Dan di situ banyak instansi, banyak orang yang bakal terkait dalam penyusunan izin lingkungan tersebut. Mungkin salah satunya tuh kita ambil aspek itu dari aspek ekonomi, apakah ekonomi warga masyarakat di Raja Ampat itu berdampak, apakah berdampaknya cukup baik atau buruk. Terus untuk lingkungan itu juga apakah bakal berdampak baik atau buruk.
Gitu juga dengan sosial sebenarnya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi itu hanya mementingkan aspek ekonomi aja sebenarnya. Walaupun mungkin kalau dari yang kita dengar dan dari yang pernah beredar itu izin lingkungannya sudah ada dia bilang. Tapi kita sebagai masyarakat khususnya itu nggak tahu nih di dalam sidang persetujuan tuh apakah emang udah termasuk di situ masyarakat ada hadir pada proses persidangan tersebut. Terus dinas lingkungan hidup apakah hadir dalam persidangan tersebut, dan itu menurut saya suatu hal yang cukup janggal gitu. Apalagi di situ kan cukup melibatkan instansi-instansi yang dimana di situ tuh ada beberapa aspek yang menurut saya dirugikan seperti lingkungan, dan di situ sebenarnya harusnya hadir instansi dari dinas lingkungan dan lain sebagainya macam, dan itu menurut saya bagaimana hal tersebut bisa dikeluarkan izin lingkungannya padahal itu sangat berdampak terhadap ekosistem di sana gitu. Jadi menurut saya pandangan saya tentang penambangan nikel tuh perlu ada pertimbangan lagi lah dari pemerintah gitu loh, karena tidak seimbang antara tiga aspek tersebut, hanya mementingkan ekonomi gitu. Kalau menurut pandangan saya. Jadi gini Kak, kalau menurut Kakak nih, kalau emang tambangnya udah berjalan nih, menurut Kakak potensi kerusakan yang apa aja nih yang paling mengkhawatirkan kalau dari sudut pandang Kakak? Kalau mungkin yang sangat mengkhawatirkan dan yang mungkin bakal terlihat dalam waktu dekat tuh aspek lingkungan itu cukup jelas menurut saya. Karena seperti yang kita tahu, Raja Ampat tuh memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Apalagi dijuluki surga bawah laut. Surga bawah laut, dan itu banyak keanekaragaman hayati yang di situ tuh emang harusnya dijaga dan dilestarikan di situ, karena ketika keanekaragaman hayati itu terganggu, itu bakal menimbulkan banyak domino efek di situ, termasuk dua aspek selain lingkungan tadi yang saya bahas, itu pasti bakal berdampak, mau itu dari sosial, ekonomi. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa kalau saya sebagai mahasiswa ilmu lingkungan tuh melihat ketika keanekaragaman hayati di situ terganggu, mungkin kita ambil contoh di daerah perairan atau perikanannya, mungkin masyarakat di sekitar sana tidak bisa mendapatkan penghasilan dari memancing atau ikan dan lain sebagainya macam. Nah di situ bakal berdampak ke aspek ekonominya masyarakat di situ. Terus lapangan pekerjaan masyarakat yang awalnya mungkin sebagian besar sebagai nelayan bakal terganggu di situ ketika keanekaragaman hayatinya sudah mulai terganggu di situ. Menurut saya aspek yang sangat paling dirugikan itu ya aspek lingkungan atau ekologis tersebut. Jadi menurut saya ketika keanekaragaman itu juga sudah rusak, butuh waktu yang hampir ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Kayak gitu. Sedangkan kalau ada pertambangan dilakukan di daerah tersebut, hanya butuh beberapa tahun tuh bisa melakukan kerusakan yang cukup signifikan dan fatal menurut saya. Jadi itu tidak fair aja untuk keberlanjutan pembangunan gitu. Gitu. Membahas tentang tambang tadi, sebenarnya tambang tuh udah dilakuin dari 2000 tahun 2000 Pak ya? Ya, tahun 2000. Nah, kita bahas tentang, dan itu udah di stop 4 PT tambang ya. Nah, kalau dari pandangan ilmu lingkungan, karena kan memang dia udah tambang udah lama itu. Sekarang itu kan kerusakan yang terjadi itu pasti ada kan? Apakah itu bisa dikembalikan seperti semula atau bagaimana Pak? Oke, mungkin kita bisa mengacu dulu pada beberapa regulasi-regulasi yang menjelaskan tentang hal itu. Mungkin saya juga perlu banyak belajar, tapi dari yang saya tahu itu tentang masalah persetujuan atau izin lingkungan yang terkait dengan kegiatan tambang nikel tersebut tuh sebenarnya dari pengetahuan saya emang dia pernah dilakukan pernah dikeluarkan izin lingkungan terkait hal tersebut. Tetapi lagi-lagi yang menurut saya itu cukup janggal. Kenapa? Karena beberapa instansi itu tidak fair dalam perihal pengambilan keputusan untuk menyetujui izin lingkungan tersebut. Karena yang dimana kalau kita mengacu pada PP 22 tahun 2021, di situ sudah cukup jelas sebuah pemrakarsa itu untuk mengadakan sebuah kegiatan atau penambangan, termasuk penambangan, itu banyak aspek yang harus kita amati, banyak aspek yang harus kita perlu disetujui, dan itu banyak orang-orang yang
perlu dihadirkan dalam hal tersebut untuk menyampaikan entah itu perwakilan dari masyarakat Raja Ampat, apakah dia setuju dan lain sebagainya macam, itu perlu sebenarnya. Soalnya kan dari yang kita lihat banyak masyarakat Raja Ampat, bahkan di sekitaran Raja Ampat juga itu tidak setuju dengan adanya kegiatan tambang tersebut. Mungkin ada beberapa instansi dan kita nggak tahu dapur instansi tersebut seperti apa dia menjalankan kewenangannya untuk perihal perizinan lingkungan tersebut kayak gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya hal tersebut masih cukup janggal karena tidak ada transparansi terhadap masyarakat, pemerintah terhadap masyarakat tentang hal tersebut, yang dimana menurut saya hal tersebut perlu ada transparansi terhadap masyarakat, yang dimana itu cukup merugikan masyarakat ke depannya kalau emang terus dilanjutkan ya kegiatan tersebut. Berarti sudut pandang masyarakat lokal itu ada yang pro dan kontra ya terhadap tambang di Raja Ampat. Nah, kalau semisal nih Kak, dari sudut pandang masyarakat lokal yang pro terhadap tambang, yang misalnya menolak untuk tambang tersebut ditutup, mungkin ada itu cukup jadi pertimbangan nggak di dalam pembangunan berkeadilan ekologis? Jadi kalau dari kacamata penglihatan saya sih ya, orang-orang atau masyarakat yang emang pro terhadap kegiatan penambangan tersebut mungkin perlu ada edukasi yang lebih lanjut, dan itu sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa lingkungan, bagaimana kita mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang sebenarnya seperti apa sih pembangunan yang berkelanjutan itu, bukan hanya dari semata-mata kita mendapatkan keuntungan besar tapi dalam waktu yang hanya sesingkat mungkin gitu. Karena menurut saya Raja Ampat tuh bisa menghasilkan sebuah ekonomi yang cukup menjanjikan, tetapi emang nggak sebesar penambangan nikel tersebut. Mungkin kita bisa lihat dari aspek pariwisatanya emang nggak sebesar penambangan, tapi itu bisa berkelanjutan. Itu bisa berkelanjutan ketika kita ngambil lihat dari aspek pariwisata. Di situ kan masyarakat juga punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian tersebut agar pariwisatanya itu bisa tetap berlanjut atau berjalan. Sedangkan kalau emang penambangan tersebut dilaksanakan, mungkin mereka mendapatkan keuntungan besar tapi hanya dalam waktu sesaat di situ. Jadi dia tidak ada warisan untuk generasi-generasi seterusnya kayak gitu, dan itu cukup disayangkan, dan itu sangat melenceng lah dari definisi pembangunan yang berkelanjutan di situ. Jadi menurut saya masyarakat-masyarakat yang masih pro terhadap pembangunan nikel tersebut perlu ada edukasi lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan tersebut, karena itu cukup sangat merugikan untuk di masa depan, karena kita hidup tuh bukan hanya sekarang aja, jadi kita perlu hidup untuk ke depannya itu seperti apa. Mungkin lebih memperhatikan keberlanjutannya. Ya. Apalagi potensi dari Raja Ampat yang sangat indah itu Ya. bisa menjadikan daya tarik buat wisatawan untuk datang ke Raja Ampat. Tadi kan kakak udah menyinggung terkait masalah edukasi terhadap masyarakat ya. Jadi langkah apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengedukasi masyarakat? Langkah awalnya. Oke, mungkin kalau untuk sekarang yang paling memungkinkan ya, mungkin kita berperan sebagai mahasiswa lingkungan tuh ikut mengkampanyekan sebenarnya bagaimana pentingnya konservasi, terus apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk menerapkan sebuah ekonomi berkelanjutan, dan itu hal tersebut perlu dikampanyekan sebagai kita yang mahasiswa ilmu lingkungan ya. Terus dan kita juga perlu mencerminkan sebenarnya etika-etika yang perlu diambil sebagai mahasiswa ilmu lingkungan tuh etika yang seperti apa, apakah antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme kayak gitu. Dan kita kalau bisa juga sebagai influence juga untuk teman-teman yang ada di sosial media terutama. Makanya menurut saya kita hanya perlu aktif lagi untuk mengkampanyekan, terus aktif di sosial media mungkin yang memungkinkan ya untuk kita lakukan. Kalaupun memungkinkan, kita langsung terjun ke lapangan, bahwa kita emang tidak setuju dengan apa yang terjadi di Raja Ampat, dan itu kita harus langsung terjun ke masyarakat bahwa penambangan tersebut tidak mendefinisikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Kayak gitu mungkin kalau dari sudut pandang saya sih. Tadi itu kita ada sempat singgung sedikit tentang konservasi nih. Mungkin menurut kakak sendiri, apakah selama ini pendekatan konservasi itu terlalu fokus sama lingkungan sampai
mengesampingkan untuk menyentuh ekonomi di masyarakat Raja Ampat. Oke, mungkin sedikit disclaimer sebenarnya. Ini apa yang saya katakan ini sesuai dengan pandangan saya secara pribadi, bukan suatu hal yang real mungkin atau kenyataannya seperti apa di lapangan. Mungkin dari sudut pandang saya, dari yang saya lihat, itu mungkin masyarakat-masyarakat yang masih berpikiran seperti itu tuh emang masyarakat yang perlu belum pernah mungkin mendapatkan edukasi tentang bagaimana sih pentingnya suatu pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin dari aspek ekonomi mereka lebih mementingkan apa yang mereka rasakan saat ini dan kurang memikirkan tentang apa yang mereka akan rasakan ketika udah esoknya. Dan itu menurut saya cukup penting untuk lakukan sebuah edukasi tentang hal tersebut. Jadi kenapa konservasi sekarang tuh lebih kelihatan tidak ada dampaknya terhadap ekonomi? Sebenarnya konservasi yang kita lakukan sekarang ini emang tidak berdampak secara langsung. Jadi konservasi yang kita lakukan itu sebenarnya perlu ada tahap-tahap untuk mencapai sebuah goals yang emang kita rencanakan dari awal. Seperti misalnya contoh kalau kita melakukan rehabilitasi terhadap suatu ekosistem, mungkin kita ambil ekosistem pesisir, itu pun kita melakukan sebuah konservasi atau rehabilitasi itu dari penanaman terumbu karang dan lain sebagainya macam. Dan seperti yang kita tahu, mahasiswa ilmu lingkungan juga tahu, itu untuk pertumbuhan menjadi sebuah ekosistem terumbu karang tuh butuh waktu yang cukup lama di situ. Dan ketika itu sudah mencapai goals yang kita inginkan dari tujuan mengkonservasi atau rehabilitasi sebuah ekosistem, disitulah baru kita mendapatkan benefitnya dan bakal ada dampak yang cukup signifikan panjang di situ terhadap aspek ekonomi tersebut. Dan itu juga bakal berkaitan juga dengan aspek sosial yang dimana kunci dari sebuah keberlanjutan tadi yang saya bilang itu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan itu akan mempunyai efek juga untuk aspek sosial. Contohnya mungkin masyarakat di sana bisa menjadi tour guide yang mungkin di mana itu menjadikan lapangan pekerjaan. Itu sebagai contohnya saja. Jadi di situ bisa kita katakan definisi dari sebuah pembangunan berkelanjutan itu dicapai di situ. Jadi menurut saya konservasi itu emang membutuhkan sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai goalsnya gitu. Jadi sekarang masyarakat tuh hanya memikirkan bagaimana hidup saya hari ini saja, bukan memikirkan hari esoknya, hari kedepannya kayak gitu sebenarnya. Jadi perlu ada tindakan juga oleh pemerintah tentang edukasi tentang pembangunan berkelanjutan. Itu sih kalau menurut saya. Kita tadi udah membahas tentang penambangan yang ada di Raja Ampat segala macam. Tapi gimana nih pendapat dari kakak sendiri tentang penambangan itu sendiri? Oke, mungkin kalau dari saya tidak menutup kemungkinan sebenarnya penambangan itu cukup penting sebenarnya. Seperti yang kita rasakan sekarang, mungkin nikmati sekarang, entah itu gadget, terus listrik, dan itu kan semua dari hasil penambangan juga gitu. Mungkin yang cukup perlu diperhatikan ketika melakukan sebuah penambangan tuh lokasi untuk melakukan penambangan itu perlu diperhatikan. Apakah ada dampak yang cukup signifikan dari ketiga aspek tersebut? Apakah merugikan salah satu ketiga aspek tersebut? Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Kalau dari saya secara pribadi, kita emang membutuhkan sebuah penambangan itu dilakukan, tapi dengan beberapa regulasi-regulasi yang pernah disetujui atau disepakati atau bahkan sudah disahkan seperti PP 22 2021. Di situ menjelaskan bagaimana sebuah penambangan itu bagaimana sebuah penambangan yang baik dan benar seperti itu melakukan reklamasi ketika sudah melakukan penambangan, terus melakukan rehabilitasi. Di situ telah diaturlah di regulasi tersebut. Dan seperti yang kita lihat di penambangan nikel ini itu tidak memperhatikan regulasi. Ada beberapa regulasi tersebut tidak diperhatikan lah di tragedi yang ada di Raja Ampat kayak gitu. Jadi menurut saya penambangan itu cukup dibutuhkan terhadap kita manusia, tapi dengan catatan memperhatikan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan kayak gitu. Berarti betul pertimbangan ya? Pertimbangan benar. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya tambang itu penting, cuma harus memperhatikan hal-hal lainnya. Jadi ini Kak, untuk pertanyaan terakhir ini ada nggak yang ingin Kakak sampaikan untuk mungkin penonton-penonton yang di sana untuk generasi muda agar peduli atau juga kritis terhadap isu lingkungan yang terjadi? Oke, mungkin sedikit
pesan-pesan saya terhadap masyarakat di sana, terutama kaum muda mahasiswa itu mungkin yang lebih cukup kritis dalam pola pikirnya. Pesan saya adalah usahakan kita sebagai mahasiswa khususnya, apalagi yang backgroundnya ilmu lingkungan, tuh memiliki sudut pandang yang ekosentrisme, yang dimana segala sesuatu yang ada di muka bumi itu saling memiliki keterkaitan atau memiliki sebuah sinergi yang dimana itu bisa mencapai kehidupan yang berkelanjutan di situ. Karena sekali lagi kita tuh hidup enggak yang di masa sekarang doang. Kita perlu hidup itu untuk masa sekarang, masa depan juga, itu perlu dipertimbangkan. Jadi menurut saya pola atau sudut pandang yang ekosentrisme itu bisa membawa kita ke masa depan yang lebih menjanjikan lagi, yang dimana ekonomi kita bisa terjamin, terus lingkungan kita tetap terjaga, dan aspek sosial kita juga bisa tetap bertahan di situ. Jadi menurut saya sudut pandang ekosentrisme ini perlu di kampanyekan atau perlu diedukasikan terhadap teman-teman yang ada di luar sana sih. Itu sih untuk pesan-pesan saya. Oke, terima kasih buat Kak Dimas yang udah memberikan pesan kepada anak muda generasi dan juga udah memberikan waktunya yang Oke, sama-sama. padat banget ya. Yang udah sangat padat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin podcast kita, karena di podcast kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan lain yang sangat menarik. Dan buat teman-teman, saat ini kita lagi di mana nih, Kak? Kita sekarang tuh lagi di suasana baru tentunya. Kita lagi di SOS Cafe yang letaknya di Liga. Buat teman-teman jangan lupa buat datang juga ke sini. Oke, mungkin sebelum kita menutup, kita salam lingkungan dulu, Kak. Oke. mungkin bisa narasumbernya aja ya ngomong lingkungan lebih bersemangat lah. Oke, mungkin saya pimpin nih kata salam Iya. lingkungan. Baik. 1, 2, 3. Salam lingkungan. Salam lestari. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Subscribe. See you.